Hai guys, gimana jadinya jika kalian mengalami situasi yang mencengkam? Karena kali ini, saya akan membahas film yang berkisah tentang perjuangan seorang wanita yang diteror para perampok, hingga terpaksa bersembunyi di dalam ruangan darurat yang membuat para perampok semakin brutal ingin menghabisinya. Apakah wanita tersebut berhasil selamat? Dan selamat datang di channel JM27. Awal kisah, kita akan diperlihatkan dengan seorang wanita bernama Salome dan juga anaknya bernama Sarah. Di sini terlihat mereka sedang mendatangi sebuah rumah kaya raya yang didampingi Lydia dengan bestinya. We like to call it a townstone. Casual dining below, a kitchen floor. There are 2 bedroom floors above. Setelah itu, mereka diajak ke lantai atas untuk melihat ruangan selanjutnya. Sebelum ke atas, Lydia meminta Salome untuk segera menawarkan harga rumah tersebut karena menurutnya rumah sebesar dan sekaya ini akan cepat diambil orang lain. Setelah itu, mereka pun naik ke atas. Make an offer immediately. Can't move from Greenwich to the Upper West Side right now. He can afford it. Huh. That's strange. Saat sedang melihat-lihat, Salome baru menyadari ada satu ruangan yang terlihat aneh. Di sini sang penjual rumah menekan kaca yang ada di sana, lalu mengungkapkan kalau ini dinamakan ruangan panik. Siapapun tidak bisa sembarangan membongkar tempat ini. Dinding betonnya mempunyai saluran telepon tertanam dan tidak terhubung dengan saluran utama jika ingin menghubungi polisi. Tidak ada yang mengetahuinya dan tidak ada yang bisa memotong jalur teleponnya. Di sini juga tersedia kumpulan monitor kamera yang mengawasi setiap sudut rumah. Ditambah lagi, pintu dari ruangan tersebut terbuat dari baja yang sangat tebal dan memiliki baterai cadangan. Jadi kalau mati lampu, pintu tersebut tetap berfungsi. Pintu ini memiliki deteksi gerakan, yang mana pintunya tidak akan tertutup kalau terhalangi. Hal ini tentu saja membuat ruangan tersebut semakin aman. Phone line not connected to the house's main line. Surveillance monitors that covers nearly every corner of the house. What's to keep somebody from... Very thick steel, full battery back. Whoa. Won't let the door close if somebody's blocking it. Mendengar penjelasan dan melihat kecanggihan dari ruangan tersebut, membuat Salome membeli rumah itu. Saat malam hari, Salome yang baru pindah rumah merasa galau karena teringat sang suami yang sudah memiliki istri baru. Ternyata Salome merupakan istri dari seorang sugar daddy yang kaya raya. Fuck him. Fuck her too. Selesai makan, mereka pun bergegas tidur di kamar masing-masing. Sebelum tidur, Salome menyalakan semua CCTV yang ada di rumah tersebut, menggunakan buku panduan yang sudah tersedia lalu bergegas tidur. Saat malam semakin larut, terlihat 3 orang pria misterius yang mencoba masuk ke dalam. Saat berhasil masuk, salah satu pria yang kita panggil saja Burhan mulai memeriksa keadaan di dalam rumah dan melihat Sarah yang sedang tertidur pulas. Setelah itu, Burhan memeriksa ke kamar Salome. Di sini Salome tidak menyadari keberadaan Burhan. Burhan juga tidak tahu kalau Salome belum tidur. Selesai memeriksa keadaan, Burhan membuka pintu untuk para bestinya. Diketahui dalam rumah tersebut memiliki sebuah brankas di ruangan khusus dan isinya uang yang bisa membuat kalian kaya 7 turunan. Sebelum melakukan aksi pencurian, Burhan meminta Boban untuk tidak menyakiti siapapun. Di sini saat sedang mengatur rencana, Raul malah menunjukkan sebuah pistol yang sudah ia siapkan. Melihat itu, membuat Burhan sedikit ragu, dan mereka pun mulai beraksi. Tak lama kemudian, Salome yang tidak bisa tidur karena cahaya dari ruangan khusus bergegas mematikan lampu yang ada di sana.
Di sini Salome akhirnya melihat para pria Mokondo yang sudah berhasil membobol rumahnya. Hal itu membuat Salome panik dan segera pergi ke kamar Sarah untuk membangunkannya. Ketika sedang bingung untuk bersembunyi di mana, Sarah yang teringat rumah tersebut memiliki ruangan khusus, meminta sang ibu untuk segera pergi ke ruangan tersebut. No, you got. Hal itu membuat Boban sangat-sangat emosi jiwa. Mengetahui uang yang mereka akan curi berada di ruangan tersebut. Burhan yang merupakan salah satu karyawan di perusahaan keamanan rumah tersebut mulai menyusun rencana. Now what? Security, just my company. I checked the paper. How do we get into that room? I don't know. Where? No, they can't. You okay? Yeah. Shake. Di sini Burhan curhat kalau yang mana ruangan itu tidak bisa dibobol atau dihancurkan dengan apapun karena dirinya sudah menghabiskan waktu selama 12 tahun untuk merancang ruangan itu dari orang-orang jahanam seperti mereka. Maka dari itu, satu-satunya cara yang bisa mereka lakukan hanyalah meminta Salome dan anaknya keluar dari sana. I spent the last 12 years of my life building people like us. Oh, it's all Start to come out. And what would you do? And why would they come out in the first place? Mendengar semua yang Burhan katakan tidak membuat Raul Mokondo percaya. Hal itu membuatnya mencoba membobol ruangan tersebut dengan menghancurkan dinding yang ada di sana. Hey, to the concrete there's 3 inches of steel. You want it? Melihat tindakan Raul dan Boban yang begitu boti, Burhan pun mulai memikirkan ide cemerlang dan beraksi. Setelah berhasil membuat Salome dan Sarah menghirup gas, Raul si laki-laki jahanam malah membuka lebar udara gas yang masuk ke dalam. Hal ini membuat Burhan marah karena takutnya Salome dan Sarah akan meninggoy dan mereka tidak bisa masuk ke ruangan tersebut. Sementara itu, Salome yang takut mereka akan meninggoy mencari sesuatu dan menemukan torch gas. Di sini Salome meminta Sarah untuk segera berlindung. Lalu, yang terjadi... Mom, get into this. What is that? Turn the gas off right now. Insiden itu membuat Boban murka dan berjanji akan segera mengirimkan Sarah ke alam barja. Tak putus asa, Sarah yang melihat sebuah senter mengambilnya dan mulai meminta bantuan menggunakan senter tersebut. Yes. Thanks, Boy Scout. Sayangnya si tetangga yang masih ngantuk berat tidak menyadari hal tersebut dan kembali tidur. We're never gonna get it. Sementara itu, Raul yang kepo dengan isi dari berangkas tersebut memanggil Boban dan meminta Boban untuk mengatakannya sebenarnya. That's not enough. Not for this bullshit. Full share, 1/3. Control of your goddamn expert. I'm not losing, but this wasn't my idea, so he's your problem. Di sini Burhan yang mendengar adu bacot dari Boban dan Raul bergegas turun ke bawah untuk menenangkan mereka. Melihat kesempatan tersebut, Salome bergegas keluar dan mengambil HP-nya. He touches me again, and I'll
Hal itu membuat mereka segera naik ke atas untuk menangkap Salome. Namun dengan secepat kilat, Salome berhasil masuk kembali ke ruangan tersebut. Di sini Salome mencoba menelpon bantuan. Sayangnya sutradara yang ingin film ini semakin polote sudah pasti mempersulit jaringan. Menyadari telepon yang ada di sana bisa dipakai, Salome pun meminta Sarah untuk mencabut telepon yang ada di sana dan mulai menyambungkannya. Why don't you just cut the cord on the phone in the kitchen? Melihat itu, Burhan bergegas mencari sambungan utama untuk mencegah Salome agar tidak menelpon bantuan. Okay. Yeah, Setelah telepon berhasil terhubung, Salome yang menelpon 911 malah disuruh menunggu. Teringat sang ayah, Sarah pun meminta Salome untuk menelpon suaminya. Lagi-lagi kita akan emosi jiwa, karena di saat telepon terhubung yang mengangkatnya adalah istri kedua suami Salome. Hal itu membuat Salome tidak sempat mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. Dan telepon pun terputus akibat Burhan yang sudah menemukan saluran utama dan merusaknya. No, he won't. Yeah, call the police. I'm dizzy and hungry. Menyadari Salome berhasil menghubungi pihak Ladusing, Boban yang tidak ingin nasibnya berakhir di penjara, memutuskan untuk tidak lagi melanjutkan aksi perampokan yang sekarang mereka lakukan dan akan pergi dari sana. Lalu, yang terjadi... I'm opening that safe. See you, Burnham. That we will know who sent them. Oh my god, Raul yang sudah tergiul dengan uang yang ada di berangkas malah mengirimkan Boban ke alam barja. Saat bersamaan, datanglah suami Sarah yaitu Stephen, si sugar daddy kaya raya. Di sini Stephen memberitahu mereka kalau dirinya baru saja ditelepon Salome dan tidak ada orang lain yang ia bawa kemari. Dengan adanya Stephen, Raul si laki-laki jahanam memaksa Burhan untuk menyiksa Stephen agar Salome mau keluar dari ruangan tersebut. Dad? Open the door! Don't open the door! Melihat keadaan sang ayah membuat Sarah panik dan penyakitnya mulai kambuh. Tidak ada pilihan lain. Salome bertekad keluar dari sana untuk mengambil obat Sarah dan Salome pun mulai beraksi. Sayangnya rencana yang Burhan dan Raul lakukan berhasil. Hal itu membuat Salome tidak dapat masuk ke ruangan tersebut. Di sini Burhan mengancam Salome untuk tidak menelpon para Ladusing. Jika tidak, maka Sarah akan mengirimkan mereka semua ke alam barja. Mendengar itu, Salome meminta Burhan untuk menyuntikkan obat yang sudah ia lempar ke dalam karena anaknya sedang sakit parah. Merasa kasihan, Burhan pun menyuntikkannya. Look at me. Your mom's rich. Dad's rich. Mom's just mad. Setelah selesai, Burhan mulai membobol berangkas yang ada di sana. Di sini mereka tidak menemukan uang yang sudah mereka bayangkan, melainkan mereka menemukan 22 surat hutang yang diterbitkan oleh bank untuk mendapatkan dana dari investor dan merupakan salah satu produk investasi yang dapat diperjualbelikan. Merasa tidak ada lagi yang bisa diambil, Burhan pun membawa Sarah keluar dari sana. Di sini Sarah meminta Stephen untuk jangan menembak Burhan. Di saat Burhan meminta Raul untuk melepaskan Sarah, tiba-tiba Let her go. Let her go. Let go of her. Be crazy, man. Just let her go. Raul jahanam pun digeprek Salome. Hal itu membuat Raul murka dan segera menyerang Salome dan Stephen. Sementara itu, Burhan yang tidak ingin dirinya tertangkap pihak Ladusing bergegas kabur dari sana.
Di saat Burhan mendengar suara teriakan Sarah, Burhan masuk lagi ke dalam. Dan yang terjadi... Setelah berhasil menumbangkan Raul, Burhan segera keluar dan saat bersamaan pihak Ladusing datang. Hal ini membuat Burhan berhasil dikepung. Don't move, I will kill you! You hear me? Open your head! Dan film pun tamat. Burhan bukannya pergi dari sana, malah balik lagi. Oke guys, sekian dari film tersebut. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Assalamualaikum.